Halo guys dan girl, balik lagi di One Punch Man tier list video. Bannernya Metal Bed UR. Langsung saja ya. Bagi yang baru di tier list ala gua, di SSS tier yang paling atas itu sebelah kiri itu yang gua rekomen ambil, atau zona hijau, tengah itu zona kuning. Kalau diambil akan sangat improve. Biasanya yang di kuning ini kayak butuh partner untuk bersinar. Sebelah kanan itu yang sebatas tier tinggi. Langsung saja. Masih mirip-mirip lah ya. Si Aloy turun ke SSS sekarang. Tatsu juga karena partnernya terancam keluar dari line up. Partnernya atau syarat dia menjadi top DPS, si G4. G4 turun tapi tetap di zona hijau, soalnya dia ini masih viable dan DPS di monster side terbaik saat ini. Suiryu masih di kanan. Kenapa? Karena butuh satu syarat untuk supaya dia ini bisa bersinar ibaratnya. Apa itu? Harus ada encourage. Gue ulangi sekali lagi ya. Encourage itu efek yang nambah energi di tim. Buat yang baru, yang tidak tahu alasannya kenapa 2 SR ini masuk di tier ini, karena core di hero saat ini, Drive Knight, itu kalau dimasukin tank top VG akan improve jauh sekali. Core Boros di monster side dikasih Lin itu akan sangat improve jauh sekali. Tentunya tidak usah diprioritaskan. Kedua SR ini hanya additional saja bila belum lengkap UR-nya atau SSR plus-nya di line up kalian. Si Metal Bed, menurut gue pribadi ya, menganggap Metal Bed ini tinggi loh. Tinggi SSS plus, cuman syaratnya malah 2. Kalau Suiryu kan ada encourage ya syaratnya. Si Metal Bed ini syaratnya harus ada core boros, dan alloy. Harus ada core boros dan alloy ya. Kalau mau di SSS plus. Kalau tanpa alloy hanya core boros itu sudah bisa, cuman kayaknya masih SSS, belum SSS plus. 2 syaratnya luar biasa, sangat disayangkan. Sekarang keepsake tier list. Oke, si Aloy masih di sini ya. Soalnya generating special guard-nya ini luar biasa si Aloy ini. Sonic juga masih tinggi. Suiryu sekarang naik ya. Sebenarnya gue tetap tidak menganggap wajib banget keepsake-nya si Suiryu. Cuman karena charnya yang terlalu sadis, DPS terbaik saat ini, di keepsake-kan akan bikin makin sadis. Cuman tetap gue saranin si Sonic dulu baru dia. Sonic dulu berkeepsake baru dia. Tapi kalau bisa di keepsake-kan mereka berdua, wah luar biasa sih. Dan si Metal Bed-nya di sini. Sekarang Awaken 2-nya, Awaken 2 tier list. PM turun sedikit ke SSS minus. Karena non-crit damage free-nya ya belum tentu juga semua pada ambil Metal Bed. Rentan di-ignore oleh buff crit-nya si Metal Bed UR. Itulah kenapa turunnya sedikit. Karena belum tentu semua orang ambil Metal Bed. Dan juga revival-nya masih berguna sekali. Flashy Flash naik ya, menganjak naik ke atas. Bukan sebagai speedster, tapi utility-nya berguna kembali. Evasion buat temen sekolom 50%.
Belum lagi kalau dia nge-evade kan di Awaken 2 dia akan nge-heal. Nah, di Corboros akan generate life armor. Plus karena si Aloy belum disingkirkan dari line up, dia ultinya gratis bisa inflict berserk damage. Oh si Citeo turun karena ya DOT kena gejolak ini ya, gelombang panas. Saham mereka turun secara universal. Tidak signifikan, tidak mati, tapi turun iya. Si Groribas ini tadinya gua mau naikin dia ke SS plus atau SSS minus. Soalnya butuh lagi sekarang yang bisa generate special guardnya. Ini kan kolom, kalau si Aloy kan row. Membantu sekali generate special guardnya. Cuma ya tahu sendiri agak ketekel generating special guard di Corboros. Alhasil tetap ya stay, nggak turun nggak naik. Aloy tetap tinggi. G4 bagaimanapun tetap berguna, apalagi kalau dia keluar dari arena, si Metal Knight bisa mengancam, ngestun atau mengkontrol tim kalian. Awaken 2-nya akan meniadakan itu ya. Ataupun dikontrol oleh si PPP. Berkeepsake itu gawat juga loh. Suiryu balik lagi karena charnya sih. Dan memang Awaken 2-nya terbukti ampuh meningkatkan damage output atau performanya si Suiryu. Si Metal Bed di sini. Metal Bed gak guna-guna banget Awaken 2-nya. Kalau kalian berencana ambil Metal Bed, itu polos aja udah bagus banget. Kalau berencana ngambil ya, terus gue ulangi lagi syaratnya harus di Corboros dan ada Aloy. Core DK juga bisa, karena dia ini termasuk strong. Core DK juga bisa, cuman yang paling bikin dia bersinar tuh Corboros. Dan dia polos aja saran gue. Kalau mau effort sementok-mentoknya berkeepsake aja udah. Ini line up-nya, ini di Corboros. Dia bisa nge-carry berikut dengan si Borosnya itu sendiri, karena Borosnya akan dapat crit buff dari si Metal Bed. Mereka berdua bisa jadi carry di tim kalian. Sayangnya mereka beda faction, si Boros dan si Metal Bed ini sayangkan. Si Lin akan meningkatkan life armor yang di-generate di Corboros. Si Genus nambahin attack buff buat si Boros. Sedangkan si Sky King extra damage-nya si Metal Bed. Terus ini yang di core Deka. Sayangnya Deka nggak bisa jadi carry. Di sini murni dari si Metal Bed damage-nya ya. Dan ini yang full set. Ingat ini teori. Terus nanti di sore hari nanti atau di EBZ final nanti, belum tentu seperti ini line up-nya ya. Bisa jadi mereka beda bertempat, atau bisa jadi juga Metal Bed-nya yang belum siap. Belum siap gimana bang? Karena baru muncul, baru beberapa hari. Selain butuh di extreme training dan latihan lainnya, Metal Bed-nya juga mastery-nya rendah. Nah mastery ini yang lebih penting malah. Mastery specialized defense, terus specialist attack-nya itu masih 40% misalnya. Sedang char lain sudah 70%. Di EBZ final kan udah pada tinggi-tinggi tuh mastery. Nah situ mungkin minggu depan baru ada yang beberapa sultan yang ngambil Metal Bed baru ngeluarin dia ya. Kalau menurut gue secara pribadi dan secara teori seperti ini sih optimalnya. Oke, itu saja video kali ini mengenai tier list di bannernya Metal Bed UR. Kalau ada yang mau ditanya silakan, kalau ada yang mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios.
どんどん行くよ。どんどん行くよ。どんどん行くよ。おらもいちゃ逃がさない。おらもいちゃおせ方向殺戮乱陣逃がさない。おらもいちゃ殺戮乱陣おらもいちゃどんどん行くよ。どんどん行くよ。どんどん行くよ。みんなが俺の肉体を見ている見ている。おらもいちゃおせ方向殺戮乱陣殺戮乱陣おらもいちゃどんどん行くよ。どんどん行くよ。どんどん行くよ。みんなが俺の肉体を見ている見ている。おらもいちゃ殺戮乱陣殺戮乱陣おらもいちゃどんどん行くよ。どんどん行くよ。どんどん行くよ。みんなが俺の肉体を見ている見ている。おらもいちゃ殺戮乱陣おらもいちゃおらもいちゃ殺戮乱陣おらもいちゃおらもいちゃ殺戮乱陣おらもいちゃ殺戮乱陣おらもいちゃ殺戮乱陣おらもいちゃ殺戮乱陣おらもいちゃ